Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu, semangat beribadah dan belajar. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pewarisan sifat atau hereditas. Kita mungkin sering melihat ada seorang ibu yang mirip sekali dengan anaknya. Atau kita juga pernah melihat ada anak kucing yang memiliki rambut mirip dengan induknya. Atau banyak hal yang kita perhatikan di sekitar kita tentang makhluk hidup yang mirip antara anak dengan induknya, atau antara apa yang ada dalam tubuh anaknya itu ada kemiripan dengan apa yang dimiliki oleh orang tuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal tersebut. Apa yang dimaksud dengan pewarisan sifat? Pewarisan sifat adalah penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya atau anak. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat ini disebut genetika. Jadi, genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induk kepada keturunannya atau anak. Mendel adalah orang yang meneliti pewarisan sifat melalui penyilangan. Mendel menyilangkan kacang ercis atau Pisum sativum yang merupakan sejenis kacang kapri. Dari hasil penyilangan inilah menunjukkan bahwa adanya pewarisan sifat dari induk kepada anaknya. Dalam percobaannya, Mendel menyilangkan berbagai kacang ercis yang memiliki sifat berbeda. Misalnya menyilangkan kacang ercis yang kulit bijinya hijau dengan yang kulit bijinya putih, untuk melihat sifat apa saja yang diturunkan oleh induk kepada anaknya. Mendel menggunakan kacang ercis dalam percobaannya karena kacang ercis memiliki sifat-sifat yang pertama dapat melakukan penyerbukan sendiri, yang kedua mudah dilakukan penyerbukan silang dengan mengambil serbuk sari dari tumbuhan yang satu diletakkan kepada kepala putik tumbuhan kacang ercis lainnya. Yang ketiga, cepat menghasilkan keturunan. Yang keempat, mempunyai keturunan yang banyak. Dan yang terakhir, antar varietas kacang ercis memiliki pasangan sifat beda yang kontras. Sifat yang tampak dari kacang ercis yang disilangkan oleh Mendel diantaranya adalah sifat beda warna bunga. Mendel menyilangkan antara kacang ercis dengan warna bunga merah disilangkan dengan kacang ercis warna bunga putih. Kemudian letak bunga. Mendel menyilangkan antara letak bunga yang berada di ujung batang disilangkan dengan letak bunga yang ada di ketiak daun. Kemudian warna biji. Kemudian Mendel menyilangkan antara warna polong hijau disilangkan dengan warna polong kuning, antara batang tinggi dengan batang pendek. Mendel juga menentukan persilangan antara sifat beda yang dominan dan yang resesif. Sifat dominan dan resesif ini akan kita bahas di video selanjutnya. Dari percobaan Mendel tersebut dihasilkan hukum Mendel 1, yaitu hukum segregasi bebas. Karena pada hukum ini, gen di dalam alel mengalami pemisahan atau segregasi secara bebas saat pembentukan gamet. Terjadi pada persilangan dengan satu sifat beda atau monohibrid. Hukum Mendel 2 disebut juga hukum asortasi, yaitu hukum berpasangan secara bebas. Yaitu setiap gen atau sifat dapat berpasangan secara bebas dengan gen atau sifat lain yang tidak sealel pada waktu pembentukan gamet. Hal ini bisa dibuktikan dengan persilangan dua sifat beda atau dihibrid. Persilangan satu sifat beda atau monohibrid dan persilangan dua sifat beda atau dihibrid akan kita bahas di video berikutnya. Tubuh makhluk hidup tersusun dari struktur fungsional terkecil, yaitu sel. Sel ini memiliki inti sel yang disebut dengan nukleus. Pada inti sel atau nukleus terdapat jalinan seperti benang halus yang disebut dengan kromosom. Di sepanjang kromosom terdapat gen. Di dalam gen inilah penentu sifat keturunan suatu makhluk hidup.
Jadi, baik kromosom maupun gen sama pentingnya dalam penurunan sifat makhluk hidup. Kromosom terdiri atas dua bagian, kepala dan lengan kromosom. Kepala kromosom disebut juga sentromar, sedangkan lengan kromosom atau lokus merupakan badan kromosom dan di dalamnya terdapat gen. Kromosom berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama, kromosom tubuh atau disebut autosom, yaitu kromosom yang menentukan ciri-ciri tubuh. Jumlahnya berpasangan, yang disebut dengan homolog, dan diberi simbol 2N. 2N kromosom disebut juga sebagai sel diploid. Gen yang berpasangan di dalam kromosom disebut alel. Jumlah kromosom tubuh ini pada manusia sebanyak 46 kromosom atau 23 pasang. Yang kedua, kromosom kelamin atau gonosom, yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin pada individu jantan atau betina, atau pada manusia, pria atau wanita. Kromosom di dalam sel gamet, yaitu sperma dan ovum, tidak berpasangan, sehingga diberi simbol N, kromosom, dan disebut sebagai sel haploid. Hanya terdapat gen yang tunggal. Kromosom pada sel kelamin ini jumlahnya 23 kromosom. Tunggal, tidak berpasangan. Demikian, sampai jumpa di materi berikutnya, yaitu materi persilangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.